kemarin kurang tahu sebetulnya kasusnya yang 271 triliun itu seperti apa. Nah, cuman yang jadi konsideran saya adalah dia ini kan bukan seorang ASN atau pejabat, pengusaha backgroundnya. Kenapa dia bisa ikut terjerat tindak pidana korupsi gitu? Nah, jadi gini ceritanya. Itu kan pertambangan itu kenapa masuknya korupsi? Karena melibatkan negara. Apa? Di situ kan ada sektor izin. Oke. Terus habis itu ketika udah selesai, itu ada nggak dia potensi untuk merugikan negara? Harusnya bekas tambang itu kan harus ditutup, direlokasi apa? Reklamasi. Kalau ada lokasi PKL, Mas. Jadi kan diperbaiki. Harusnya kan seperti itu, tapi ini kebanyakan terjadi pembiaran. Pembiaran, dan itu sangat merugikan negara. Terus di sisi lain adalah ketika usaha tambang itu kan ada AMDAL nih. Kalau potensinya itu merusak lingkungan kok bisa lolos. Jadi makanya korupsi ada kemungkinan, karena di sini untuk kasus korupsi tidak mungkin dia berdiri sendiri, mesti ada pihak-pihak yang terlibat. Gitu loh. Hukum gitu, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kita kan percaya. Kita kan iya sih, Kita kan ngejudge gitu. Kita kan ngejudge. Di segmen bahas hukum yang nggak hukum-hukum banget. Nah, so teman-teman semuanya kita hitung kalkulator, kan nggak Benar, Pak. kerugian. Kita ngitung kerugian negara berapa. Itu maaf Pak, ordernya yang cari soalnya Pak. Ini ngomong. Aja mas, kita harus nyobain kopinya dulu aja. Iya. Katanya kopi di sini gratis. Gimana sih kemarin? Kopi konsultasinya gratis. Konsultasi hukumnya gratis. Oh, di sini kantor konsultasi. Kopinya yang bayar. Bayarnya mahal lagi. Bayarnya mahal kopinya. Oh iya. Jam 5 menit. Hitungannya atur ya. Udah tua ya? Kok cuma 5 menit? Pinggang. Kok bahasa gitu ya? Pas kancing. Mas, saya bawa anak ya Mas ya. Oh iya. Ini anaknya loh. Gak salah. Bapak pulang cepet deh. Sex education. Aduh. Bentar. Kayak pecah gitu dia. Balapan. Oke, kayaknya kita bahas mumpung ada di warung kopi hukum. Iya betul. Kita bahas yang hukum-hukum. Hukum-hukum banget. Enggak banget tapi. Enggak banget. Dia kualitasnya bagus. Untuk urutan yang sekian. Tapi kalau misalkan kita mau ngomongin sesuatu yang kemarin sempat rame. Ya kan? Sempat rame. Apa namanya? Ini mengenai tindak pidana korupsi. Ya. Itu kan kemarin yang lagi viral kemarin ada korupsi apa sih? Timah ya. 271 tuh. Bukan pengalihan tisu. Pengalihan tisu. Tisu magic. Tapi Gara-gara kasus itu ada artis yang salah sasaran. oh iya, betul tahu aku. Kembali. Betul. Tapi aku mau bawain 271 triliun itu seberapa banyak ya? Pokoknya darat kamu. Sumpah loh. Kok Jogja sak barang Pak Bro. Darat iku saiki 2.500. Tukang Mbappe. Tukang Mbappe. Betul. Mengangkat dana korupsi itu kalau buat tim bola siapa aja bisa mau main di situ Pak. Pos Galacticos itu. Nah, cuman yang perlu diketahui, korupsi kemarin senilai 271 itu bentuknya bukan uang. Kerugian Negara atas eksploitasi lingkungan dan lingkungan yang terjadi di lahan itu. Oke. Teman-teman, kayaknya kita kenalin dulu. Kita di sini sama siapa aja, gitu. Yes, ini kebetulan saya yang bawa langsung beliau dari ruang persidangan. Apa itu, Mas? Tuh, kan ruang persidangan ya cuma tersangka. Ada lawyer, ada tukang bersih-bersih. Ada penonton juga. Saya kan yang bawa aja. Kan? Enggak, udah rasa kelamaan siapa dikenalin, Bambang. Beliau ini salah seorang praktisi hukum yang udah terbiasa malang melintang di persidangan untuk bela kasus korupsi.
Makelar kasus. Markus. Aku nggak berani ngomong. Kan tugas saya kalau Sampah. Agak-agak. Kita perkenalkan Mas Widi. Mas siapa? Mas Widi. Kok ganti namanya? Enggak lah, kok Tadi enggak? namanya Yudi, sekarang Didi. Emang kalau udah tua, emang baca sesuatu Makanya kan tadi saya bilang pakai jaket. Oke, Mas Widi ini adalah seorang advokat yang sudah berkarir hampir sudah 10 tahun ya? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih 10 tahun sebagai tim kuasa hukum dari berbagai kasus. Wah, luar biasa. Mas, kopi susu satu ya? Oke. Ini seriusan nih. Ordernya serius loh ini. Serius. Ordernya serius loh. Sebentar lagi dibuat satu. Oke. Lanjut, perkenalkan lagi Bang. Konten ini enak ya. Kita nggak terlalu effort harus banyak ngomong gitu ya, karena banyak yang ninggalin itu. Ini bintang tamu yang kedua ini sebenarnya kalau di kalangan kita, Ya. Travers, Ya. wajahnya sudah sangat Familiar dong. Familiar banget. Kontennya Bapak viral. kita. Oke. Gitu ya, yang gara-gara dia ini kemarin hadir di konten kita, teman saya terpaksa pisah cerai. Nah, waduh, bahaya ya ini. Bahaya nih. Istrinya pendukung di mana dapat makan siang gratis. Suaminya ikut omongannya dia bahwa makan siang gratis itu tidak mungkin. Gak masuk akal loh gua. Keren jadinya mereka. Zolim. Zolim memang nomor 2. Yang zolim dia Lu aku Bambang. bikin konten. Zolim memang nomor 2 nih. Oke, so, di sini kita kedatangan Mas Tecar lagi. Beliau adalah Backgroundnya apa? Backgroundnya apa? dia tuyulnya konten. Ini konten. Konten yang ada dia rame. Iya betul. Kalau nggak, Pesugihan. iya. Kalau itu background bercandaannya, tapi seriusnya beliau adalah pengusaha yang kerap tersenggol banyak peluang-peluang money laundering. Aduh, wadidaw, Mas serem ya. Jadi ini kan berkaitan ya. Biasanya orang-orang yang berkorupsi ini Korupsi. untuk apa? Memanipulasi dana. Memanipulasi uang yang dia terima, ini dicuci dulu nih uangnya, ya kan? Dicuci. Biasanya ke pengusaha-pengusaha. Nah, salah satunya Pantas duduknya dekat pengacara. Dia sudah preventif. Kebetulan punya pengalaman. lo kok malah Malah dia buka aibnya. Di sektor-sektor sebagai Diminum dulu. entrepreneur atau terima kasih, sebagai terima kasih. pengusaha, hal-hal kayak gini potensinya terjadi sangat besar. Betul. Di mana kita nggak tahu, bisa kita tahu, tapi lebih banyak yang tidak tahu. Atau pura-pura nggak tahu kan? Nah, itu yang paling banyak juga. Betul. Iya. Disamperin, ditawarin dana untuk modal dan lain-lain. Gitu. Tapi sebenarnya jadi kebetulan memang literally memang gue punya pengalaman, dalam artian pengalaman punya teman yang melakukan itu dan sempat ngikut terus alah Ternyata gitu. alah beneran gitu dan kira Ternyata. Awalnya saya cuma coba-coba. usaha cuci-cuci gitu. Tapi memang Oh. teknik-tekniknya dan metode-metodenya itu sekarang banyak Oh. dan anyway satu hari yang lalu atau tadi siang ya Pak Jokowi kan baru ngomong kan, Apa tuh? Jokowi baru ngomong bahwa kita harus waspada terhadap kemungkinan pencucian uang yang terjadi di kripto, Oh iya. juga yang terjadi kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia senilai 317 triliun seingat aku. Itu dana yang dicuci. Statementku dalam hati, ngapain lu urus Pak Presiden? Kenapa coba? Itu uang cuci belum tentu dari orang Indonesia. Bisa jadi uang judi dari Macau, Kalau bisa untuk Las Vegas. Kalau bisa tuh untuk pembangunan masyarakat Indonesia, kenapa Anda urus kan gitu? Anda iri. Tidak ada percakapan dan tidak dihubungi dengan cuci. Emang nggak dapat mas? Hah? Emang nggak dapat? Makanya dia menghimbau. Oh, oke, berarti nggak dapat ya? Para polisi. Oke. Karena polisi nggak tahu. kenapa nggak pajaknya jadi gedein ya? Oke, ini mumpung ada expertnya di dunia hukum, Hah. biar konten ini ada nilainya walaupun nggak gede-gede, Oke. nggak tinggi-tinggi banget Wah. nilainya gitu ya. Saya tahu. Apa sih sebenarnya kalau dari secara singkat
definisi korupsi. Nah, Itu jadi apa sih? jadi gini, definisi korupsi itu adalah sebetulnya adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mirip-mirip mencuri, tapi dengan versi yang agak berbeda. Oke. Nah, bedanya apa? Membedakan Bedanya yang apa? paling penting. Yang membedakan adalah korupsi di sini adalah satu berpotensi merugikan keuangan negara. Oke. Itu. Terus yang kedua, Berarti kalau negara orang lain nggak masalah ya? nggak masalah. Nggak masalah. Yang ini bukan negara kita ya. Putih ya. Ya, penjahat kerah putih karena rata-rata mereka itu kalau sidang pakai kemeja kerahnya putih. Enggak itu juga. Sekarang pakai banyak yang warna. Ini aku mau tanya. Biasanya kita taunya korupsi ini kan menyangkut ke apa namanya pejabat atau ASN, PNS dan lain sebagainya karena itu merugikan negara. Iya. Nah, yang saya kayak kemarin kurang tahu sebetulnya kasusnya yang 271 triliun itu seperti apa. Nah, cuman yang jadi konsideran saya adalah dia ini kan tidak bukan seorang ASN atau pejabat, pengusaha backgroundnya. Kenapa dia bisa ikut terjerat tindak pidana korupsi gitu? Nah, jadi gini ceritanya nih ya. Oke. Oke, Kita karena ini sebenarnya Jadi kayak gini, itu kan pertambangan. Pertambangan itu kenapa masuknya korupsi? Karena melibatkan negara. Apa? Di situ kan ada sektor izin. Oke. Terus habis itu ketika udah selesai, itu ada nggak dia potensi untuk merugikan negara? Harusnya bekas tambang itu kan harus ditutup, direlokasi apa? Reklamasi? Kalau ada lokasi PKL, Mas. Oh iya benar. Jadi kan diperbaiki. Harusnya kan seperti itu, tapi ini kebanyakan terjadi pembiaran. Oke. Pembiaran dan itu sangat merugikan negara. Terus di sisi lain adalah ketika usaha tambang itu kan ada AMDAL nih. Kalau potensinya itu merusak lingkungan kok bisa lolos. Jadi makanya Ada kasus penyuapan gitu. ada kemungkinan karena di sini untuk kasus korupsi tidak mungkin dia berdiri sendiri, mesti ada pihak-pihak yang terlibat. Gitu Kalau loh. hukum gitu, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kita kan percaya. Coba. Kayaknya iya sih. Kita kan ngejudge. Gitu. Jadi ada kemungkinan pihak-pihak lain yang terlibat. Misalnya nanti harusnya jalan untuk ngangkut timah itu harusnya diperbaiki, kok tidak apa segala macam kan biasanya kan ada uang-uang apa tutup tutup mulut, tutup saku. Tutup saku gitu. Kasus timah ada kerugian berhubungan dengan penambahan harga. Ya. Markup harga. Oh, markup harga. Yang harusnya kalau misalkan dikelola oleh PT Timah sendiri katanya harganya segini, sedangkan dari mereka harga tetap dibeli. Dan hampir sama kayak Antam. Hampir sama ya? Antam cuma bedanya Antam itu kan dituduhnya korupsi, merugikan keuangan negara. Padahal emasnya itu belum diambil. Oh, ini yang Crazy Rich itu ya? Crazy Rich itu Iya, dan akhirnya ketahuan dan akhirnya dia jadi tersangka karena sebenarnya dia bersekongkol sama orang Antamnya sendiri untuk mendapatkan diskon atas pembelian Gitu. emas Antam tersebut. Lumayan ya. Oke. Tadi menarik statementnya Tesar tadi, bahwasannya itu bukan uang cash 271 itu. Itu. Nah, itu apakah tadi yang disebutkan itu termasuk di dalam 271 dari kerugian, dari markup harga atau apa gitu? Ya. Sebenarnya pada saat angka itu keluar, aku adalah orang pertama yang mempertanyakan yang ngitung 271 siapa Bang Ustaz? Iya makanya. Dan gitu pertanyaannya. Anda habis ngitung kerugian negara ini dari mana? Karena statement-statement yang di media itu kan kayak aku berpikir kayak merugikan 271 triliun dalam bentuk kerugian lingkungan gitu. Nah, ini penaksirannya itu seperti apa gitu Ya maksudnya? itu namanya kalau di konten namanya clickbait. Ya, sekarang lagi musim. Termasuk di pemberitaan tentang Dalamnya. kasus-kasus kayak gitu. Karena ya? nanti untuk ketahuan kerugian negaranya berapa itu nanti kalau setelah di persidangan. Betul. Oh. Jadi kemarin itu saya baca berita ada tentang Tipikor kerugian tentang keuangan di perbankan itu nilainya kurang lebih sekitar 2,5 miliar. Tapi berdasarkan fakta di persidangan ternyata kerugiannya itu sekitar 350 juta. Jadi jauh. ya, jadi Jangan-jangan disebutin 200 sekian T, nanti ending-endingnya terbuktinya cuma ya 50.000. Kan harus ada audit juga nanti. Di persidangan itulah diaudit gitu juga. itu kenapa sebenarnya kita harus terus melakukan cek and recheck saat mendengar berita yang ada gitu. Iya, Terus iya. itu yang ya banyak orang yang langsung
hah 2171 T Iya, bagi dong sekian gitu kan saya pesan. tanya di Disneyland kan gitu. Iya. Sampai ada yang WA kan, apa bukan WA, DM ya, DM. pinjam duitnya dong. Iya. Terus DM-nya sama Dewi Sandra atau Sandra Dewi yang ditanya. Katanya hijab gitu. Beda. Gitu, membedakan nama aja nggak mampu, gimana membedakan sebuah kasus? Enggak, tapi kalau Tapi itu kan karakter orang Indonesia, jempolnya Betul, kan duluan betul. daripada otaknya kan. iya sih. Memang Iya gitu. sih. Soalnya yang paling mengganggu aku itu ya itu tadi karena statementnya itu bukan 271 triliun korupsi gitu. Kalau di media itu kan selalu ada tambahan dalam bentuk kerugian negara dalam bentuk Lo apa. boleh ngomong dari perspektif teknik kimia nggak sih? Boleh. Ini lucu nih, ini lucu nih. Jadi PT Timah itu, aduh menyebut nama lagi. Jadi PT Timah itu, kalau misalkan dia Nggak, mengeksploitasi kalau nama, disebut, kalau merasa salah untuk nyebut nama, nggak usah diulangi Iya. juga. Jadi intinya beberapa BUMN Indonesia yang mengeksploitasi tambang sebenarnya mereka tidak punya modal untuk mengeksploitasi tambang tersebut sehingga mereka harus bekerja sama dengan banyak swasta. Oke. Nah, case Timah ini udah lama. Ini tuh udah Benar. puluhan tahun. Timah kan sudah sejak tahun Sekarang, berapa? kan? Lu nggak bisa Puluhan. ekspresi tambang 2 tahun yang lalu terus Nggak tiba-tiba bisa. sekarang nggak bisa. Ini tuh udah Ah. 20 tahun yang lalu. Mereka minta tolong untuk swasta untuk mengeksploitasi lahan, ya kan? Oke. Kemudian dieksploitasi lah dengan alat yang lebih canggih dengan harga yang ratusan miliar, ya. Oke. Mungkin triliun, I don't know. Tapi poinnya adalah ada kesepakatan untuk kalau misalkan hasil eksploitasi itu dijual kembali pada negara. Oh, iya. Dibeli lah sama Nah, BUMN itu. dan praktek ini sudah dilakukan lama dan normatif sebenarnya. Oke. Nah yang jadi pertanyaan kenapa baru sekarang? Nah itu. Jangan-jangan seperti katanya Om Gondrong tadi. Nah tahu. Cuman memang Ngomong apa sih? Belum lagi nggak ngomong. jadi saya kira kami yang di teknik kimia yang memang punya senior yang di Timah segala macam, ya udah tahu bahwa PT Timah itu akan harus malah bekerja sama swasta yang memang. Karena memang nggak bisa jalan kalau nggak bekerja sama swasta Tapi ya. dari mana Pak anggaran kita Pak? Kita bukannya di hampir semua lini kita memang sangat-sangat mengandalkan pihak swasta ya. Nah. Pembangunan infrastruktur juga. Harusnya enggak, karena gini, sebenarnya kalau secara undang-undang semua hal yang berhubungan sama harta tidak orang banyak dan juga mineral dan gas harusnya dikuasai oleh negara. Dan apabila itu potensi bisnisnya bisa masih belum menguntungkan bagi swasta, harus di take over sama BUMN. Karena BUMN itu harusnya semangatnya, spiritnya adalah pembangunan, bukan take profit. oriented. Sedangkan kalau swasta kan harusnya profit. Itu yang menjadi pertanyaan. Cuman balik lagi, kalau misalkan itu terjadi dan sudah terjadi lama, yang salah sebenarnya bukan personnya, tapi sistemnya jangan-jangan. Kan itu jadi pertanyaan. Karena korupsi di Indonesia itu baru mulai, ini sejarah yang aku tahu ya. Badan Penanganan Korupsi itu pertama kali diciptakan tahun 1957 oleh Soekarno. Namanya berganti-ganti kok. Pada saat tahun pertama didirikannya, coba gue search sebentar ya. Jadi pada saat didirikannya pertama Badan Penanganan Korupsi itu namanya adalah PARAN, Panitia Retooling Aparatur Negara. Tahun pertama didirikan itu untuk mengawasi aparatur negara tentang tindak korupsi. Oke. Tahun pertama laporan yang masuk ada 912 laporan korupsi. Di tahun pertama terjadi kayak, wah korupsi berapa? Ternyata banyak gitu. Ternyata banyak gitu kan. Dan setelah kalau mau ditarik mundur lagi di zaman VOC itu udah ada. Lu kalau mau misalnya ingin kasih upeti, kasih apa, udah ada. Jadi mentally sebenarnya ya mentalnya emang mental maling aja. Bahkan ada ceritanya kan, pembuatan jalan dari Anyer Panarukan. Sebenarnya VOC itu kan bayar ke adipati-adipatinya. Oh iya. Maka dari adipati itu yang tidak dilanjutkan ke bawahan pekerjanya. Kesannya Romusa. Kesannya Romusa. Sehingga yang kita harus lakukan adalah bukan memberantas korupsi, minimal mengurangi. Nah, yang bisa dilakukan apa ya? Sistemnya dibenerin lah. Maju anggota DPR aja habis gitu, gimana lu nggak korupsi ini? Emang habis berapa mas? Berapa? Gak ada yang tahu nih. Ada yang anggota DPR? Kalau kata kan minimal 2 M lagi. Oh iya ya, aduh. Oh. Gaji per bulan 30 juta, lu mau apa? Enggak DP dong ya. Di luar proyek. Mungkin semangatnya adalah sedekah. Amal jariah. Berbakti buat negara. Gitu. Semangatnya.
Mengabdi. Harusnya memang seperti itu kan. Oh itu kalau yang dia nasionalis, mengapa? Tapi kalau yang bukan, dia yang religius, Sedekah. sedekah, bagi-bagi. Tapi ngobrol-ngobrol ya kan, ngomong-ngomong emangnya kan yang berkedok religi korupsi juga banyak loh. Oh banyak. Salah satunya yang aku nggak habis pikir sih, cuman untuk sebuah kewajiban negara menyediakan Al-Quran yang cukup ya buat masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Itu menterinya juga kemarin kena kasusnya pencetakan Al-Quran. Betul. Ya, Iya. semuanya sih kalau ada kesempatannya. Makanya itu kan korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa. Yes. Dari asal katanya kan korup sebuah sistem yang rusak sebenarnya. Jadi ketika korupsi itu terjadi, benar kata Mas Widi, nggak pernah bisa satu orang. Karena dia sudah tersistematis. Ibaratnya kalau boleh dikata kayak orang manasik haji, muterin Ka'bah itu apa namanya? Lain dong contohnya. Itu paling pas. Manasik haji dong. Itu paling pas, Pak. Usaha dia. Oke. Dia ganti. Ya, bukan manasik lah. Kayak orang Arab. Oke. Orang Arab itu kan nggak mungkin dia ngelawan arah. Yes. Pasti dia ngikutin arah. Oke. Seperti itulah yang terjadi dengan sebuah sistem yang sudah korup. Di dalamnya itu sudah bergerak sedemikian rupa, ketika yang bersih masuk, dia antara dia harus ngikutin sistem itu atau kepental keluar. Oke. Wah, itu pengalamanku juga nih Pak. Wah, ngomongin di bisnis ya kan. Maksudnya kayak kita Kenapa ya lingkunganku kanan kiri korupsi loh ini? lo enggak maksudnya gitu. Kita bersaing gitu. Kita bisnis ada pesaing gitu ya. Saat kita main B2G gitu kan, bisnis to government ya kan. Kalau kita mau sok-sokan bersih sendiri, benar-benar gak dapat apa-apa kita gitu. Nah, kan? Tetapi gini, saya kembali ke Mas Widi. Mas, kalau kita sebagai masyarakat awam, harusnya mereka yang terjerat kasus hukum korupsi, harusnya sudah nggak usah pakai pembela lagi. Wah, ini kita masuk ke arah filosofis. Gimana Mas? Gimana tuh? Nah, itu kan kemauan kita, tapi memang ternyata tidak mungkin. Contoh nih istrinya di Vietnam yang dia kemarin korupsi pembangunan. Oh iya, langsung yang Crazy Rich. Iya, hukum mati. Betul. Nah, gini, Mas, dari pengalaman sekian tahun berperkara untuk kasus korupsi di Indonesia, lebih banyak, pasti lebih banyak yang membela yang tersangka. Jadi tersangkanya atau justru dari yang sisi mananya, Mas? Kalau saya lebih banyak ya jelas ya, saya belum pernah melaporkan tipikor. Oke. Tapi pembela pelaku tipikor dan money laundering. Oke. Itu lebih banyak jelas membela sama yang jadi tersangka. Pasti itu karena gini. Menariknya dalam pembelaan tipikor di sini adalah kita harus menepis apa yang disangkakan kerugiannya. Kalau praktek korupsinya pasti. Cuma kita harus menepis tadi misalnya 271T. Padahal faktanya nanti setelah diaudit kerugiannya itu berapa? Karena itu akan mempengaruhi terhadap nanti hukumannya. Ya. Jangan sampai nanti kesannya tinggi, terus faktanya dia cuma korupsinya tadi cuma berapa ratus, akhirnya hukumannya tinggi. Dan nanti akan untuk perkembangan sekarang ini adalah ketika sudah vonis nanti akan ada pidana pengganti. Itu bukan pidana pengganti, jadi pidana tambahan yang bersangkutan harus asetnya harus dijual untuk dikembalikan ke negara. Lah dari nilai itulah kita untuk meminimalisasikannya, gitu loh. Tapi emang kalau di Indonesia nggak ada hukuman mati? Hukuman mati ada undang-undangnya ada, cuma prakteknya belum. Belum pernah ada Saya sejarahnya. belum pernah ada. Rambut ini belum ada yang Untuk di kasus korupsi nggak belum ada. Belum ada. Kalau teroris ada. kalau di undang-undangnya jelas ada gitu loh, menyebutkan. Tapi untuk prakteknya hakim kayaknya tuh belum pernah ada yang memvonis hukumannya mati. Tapi kebanyakannya tipikornya pelaku-pelaku tipikor terpidananya rata-rata mati dalam penjara. Oke. Itu matinya natural atau dibunuh? Ada yang kepleset juga kayaknya. Ada yang batuk, angin. Jantungnya ikut keluar gitu kan. Ini agak ini saya awam kan nggak ngerti hukum lah ya. Gini, kan ada variabel kenapa orang korupsi. Ya. Oke ya. Apakah rata-rata yang dari Mas pengalaman Mas 10 tahun ini, apakah karena memang ini orang doyan nyolong saja, atau ini merupakan terbesar kasus korupsi di Indonesia itu lebih banyak karena memang sistemnya memang sudah korup? Jadi kayak gini,
variabel itu macam-macam. Ada yang gara-gara istrinya. Oke. Jangan gitu. Itu Aku tahu contohnya. Nggak usah nyebut contoh. Yang terkenal apa gak? Gara-gara istrinya apa? Siapa? Tata Soeharto. Istrinya Tommy Soeharto kan itu gara-gara istrinya. Aduh. Jadi gini contohnya gini. Contohnya. Pak udah jadi pejabat kok mobil kita masih Avanza sih? Ya, oke. Yang itu Ganti dong Ayla. yang itu Ayla yang kayak nggak ada adanya hermafrodit. Itu kok kabit kok mobilnya udah Fortuner. Nah mau nggak mau itu terus lihat lagi dia ketika arisan itu yang lain suaminya udah mobilnya apa segala Itu kan macam. personal issue tetepan. Bener itu terus habis itu yang kedua sistem mereka sudah turun temurun gitu loh. Kalau masuk di sini tadi harus bayarnya sekian, setoran di Untuk ketok palu anggaran ini anggota DPR ini. ya kayak kemarin yang Presiden Jokowi menyampaikan ini untuk memberantas apa stunting, anggarannya berapa, turunnya kok tahu-tahu di bawah udah di tinggal bawah sekian. itu harus ada koordinasi rapat Betul. segala macam, rapatnya harus di Bali apa Iya. kasih contoh ending-endingnya padahal harapannya pemerintah uang segitu banyak biar masuk ke Untuk penanganan masyarakat stunting. tapi dikit-dikit Apa? rapat studi banding ke luar negeri apa segala macam. Tapi soal stunting ini lucu loh, anggarannya gede. Begitu sampai posyandu, cuma bubur kacang hijau bro. Enggak, karena waktu pertama itu dia ada nasinya di perjalanan rusak busuk. Ada lauk lainnya, ada ikan asinnya, ada sayur juga lengkapnya. Jadi yang nyampe gitu yang masih bisa dimakan cuma kacang itu. Jalurnya kepanjangan berarti kan. Ya, ya. Oke. Wah seru ya. Iya. Seru tapi kalau kita sih karena kita belum kebagian kali ya. Jadi kok jahat ya mereka. Bukan. Pengen kebagian mas. Tapi ada kemungkinan juga bahwa mereka punya pikiran bahwa aku untuk menjadi pejabat ini butuh modal loh. Sehingga aku harus mengembalikan atau aku jadi pejabat ini ada yang support loh. Nah supporter ini kan harus di Terus ada lagi mas, ada lagi karena lingkungan masyarakatnya yang nggak tahu apa-apa dan nggak mau tahu, akhirnya dia tidak ada mengawasi ya. tidak mengawasi, akhirnya dia udahlah saya ngambil dana ini. Contohnya saya pernah nanganin kasus bantuan siswa miskin. Waktu itu klien saya itu cuma korupsinya berapa ya? Akhirnya setelah diaudit itu cuma kerugian negara itu 10 juta, 10 atau 15 juta. Jadi dana siswa yang harusnya anggaplah 200.000 diambilnya itu 50.000. Piro gitu kan, kali berapa kali gitu. Akhirnya itu karena Dia mikir udah nggak ada yang ngisi nih. nah bisa jadi. Terus habis itu dilihat lagi, kok mereka kok nggak ada yang protes gitu loh. Akhirnya udah kemudian adalah yang melaporkan, akhirnya ketangkap. Padahal kalau dihitung-hitung tadi dana dia korupsi 10 juta apa sampai 15 juta yang kemarin itu yang saya tanganin. Tapi negara ngasih makan dia selama dia diproses itu hitungannya nggak cocok gitu loh. Puluhan juta. Anggaplah satu kali makan 50.000. Enggak lah, kalau di penjara, oh ya bagian dari Anggap saja anggap 50. Masa sih? sampai di ini ya 5.400. Nah, Ada teman juga masuk penjara mau dia bayar beli kamar, beli uang lauk pauk. kemana-mana. Anggap 50.000 kali 3 kali 365 hari. Hukuman pidana anggap dia kenanya 1 tahun, itu sudah sekitar 50 jutaan itu keluar. Padahal kerugian negaranya 10 juta 15 juta. Itu hitungannya negara ini jadi rugi hukum dia gitu loh. Bahkan untuk mengadakan persidangan pun ada rugi kan. Sudah, tapi enggak untuk biaya sidang pidana korupsi itu membebankan pidana biaya sebesar Rp2.000 kepada si terdakwa. Terdakwa, oke. Oh, bukan tersangka lagi, terdakwa. Kan tadi itu kalau Alasannya begitu, 2.000 apa 5.000 gitu. kalau memang alasannya karena Jadi kebutuhan bagian yang ambas. karena kebutuhan konsumtif, Bukan gimana itu kan? karena kalau memang alasannya korupsi karena kebutuhan konsumtif, kan di BUMN ada namanya KUR. Nah, Ya kan kamu pakai sepeda motor Vario bisa turun 250 juta. iya, tapi nanti waktu mau tanda tangan terima bos untuk anaknya sekolah, Pak Dewa dia jalan kaki gak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kan dapat 250 juta. Iya, yang Habis itu benar. nggak usah dibayar. Oh, gitu ya. Sekarang siapa mau beli Vario 250 juta? Kan nggak ada.
Iya, iya, iya. Oke, kita next. Move. Tadi habis ngomongin korupsi nih. Ya kan pejabat korupsi punya duit banyak. Terus dialirkan untuk membersihkan dana ini, dicucilah uangnya. Gitu kan. Nah, aku mau tanya sama Mas Tesar deh. Pengalaman apa yang pernah entah mengalami sendiri atau melihat mata mengenai karena kan pebisnis, ya kan Bro Tesar pebisnis. Nah, ini kan jadi sasaran-sasaran empuk para yang punya duit dari korupsi nih untuk mengalirkan uangnya supaya bersih. Gitu. Punya pengalaman apa Bro Tesar? Yang pertama, berinvestasi. Jadi, Pernah dapat investasi atau bagaimana? Udah dapat berarti? mau nggak saya invest bisnisnya? Oh. Jadi ada beberapa metode, salah satunya mereka berinvestasi dan dikembalikan dalam bentuk dividen. Itu bersih. Oh. Karena kalau orang lagi butuh modal dia nggak nanya, Bapak maaf nih mau investasi modalnya dari duit dari siapa Pak? Nggak ada. Hasil korupsi apa hasil ngembang nggak ada. Nah, itu gimana? Harusnya ada mas, harusnya ada. Tanya. Betul, karena money laundry itu kan ada tahapan-tahapannya ya Mas Widya. Jadi Ini kalau ini tahapan yang paling Sederhana. receh. Receh. Tahapan yang selanjutnya dari awal dia udah ngomong, Bre ini gua ada duit tapi gua nggak bisa pakai, lu harus puterin dalam bentuk bisnis. oh. Sehingga nanti lu kembaliin, lu ambil fee lah 10-15% dari pengembalian itu. Nih metode paling gampang ya. Oke, ada salah satu pengusaha di Surabaya yang bisnisnya itu gede di online. Oke. Dan kebetulan gue sempat Oh. udah Karena belum sebut nama. jangan kalau ini. Tapi kali ini adalah akhirnya dia membentuk sebuah platform di marketplace, Shopee dan Tokopedia. Oke. Produknya ada, pembelinya yang fiktif. Ini ada order, dibelilah kan, set. Dan ordernya tuh sebulan bisa 25 miliar, 35 miliar gitu. Jualan yang menurut kita gimana gitu mas. Nah, Masuk akal lah ya. produk dibeli, uang masuk, jebret, oke, clear. Barang dikirim, ya, tapi yang dikirim adalah kotak kosong. Memang barangnya memang nggak ada ya. Ada aja barangnya. Cuman untuk geser rekening uang itu Uang ya. itu masuk ke rekening Shopee, dari Shopee dicairkan dalam bentuk keuntungan dan omset. Wah, Biar seolah-olah bersih gitu kan. seolah-olah bersih. Tapi kan udah dapat potongan kan. Habis itu pada saat ngedividen, ya bentuknya bisa dua, jasa konsultasi Ya. atau memang dividen. Tergantung pajak yang mau kamu ambil. Kalau misalnya jasa konsultasi 2,5%, kalau misalkan dividen biasanya 15%. Sekarang udah nggak ada ya katanya. Kalau sekarang Masih ada? tetap masih ada. 10% ya? 15% ya? Ya, jadi kayak gini, kalau sejarahnya, kalau di Belanda, Prancis itu money laundry itu sebetulnya itu bagaimana cara mereka intinya adalah ngakalin pajak. Benar sebenarnya. Sebetulnya adalah intinya adalah Karena mereka pajak mereka di ngakalin Belanda pajak. khususnya kemarin sempat ada yang mau itu juga di Indonesia 38%. Itu gede, Untung saya warga negara Indonesia ya. Mampus ya. gede itu, bukan putu ya, Itu gede. pajak penghasilan atau pajak Pendapatan. pajak pendapatan? Kita cuman 5% ya? Berapa? 5% ya? Progresif. Progresif kan? Tergantung. Tapi ngomongnya gini kak, Anda tier berapa? Iya. Itu aja banyak nggak bayar kan. Tier 1, 2, 3. Nah, terus untuk money laundry pun bukan hanya hasil kejahatan tipikor, Korupsi betul. tapi ada narkoba, jual beli under deal yang nggak jelas itu, Tapi yang paling banyak adalah judi. judi, Uang itu. judi itu ya, uang dari Uang judi. Kalau uang judi kan bukan korupsi dia, tapi Keuntungan. keuntungan itu. Karena uang judi yang ditransfer dari kasino Hah. ke mereka sebagai keuntungan dipotong 38%, mereka nggak mau. Gila lu bro. Mana mau bro gila. Akhirnya Kan mereka kasino. mencari negara-negara yang bisa masuk uang ini, kemudian dikembalikan lagi ke sana dalam bentuk ya dividen lah, kripto lah. Ya, dia akan mencari negara-negara yang tidak meratifikasi kesepakatan global. Gitu loh. Oke. Pertanyaanku adalah saat aku sebagai pengusaha gitu, kita nggak tahu nih, gitu kan? Ternyata ada investor datang, gitu kan? Bawa duit nih, gitu kan? Kita sebagai pengusaha kan kayak, apalagi yang masih baru-baru gitu kan, mau diinvest nih, duit besar gitu kan? Wah, kita kan udah kayak matanya langsung hijau. Tapi Gitu kan? kamu punya keluarga apa enggak? Punya lah, kok punya keluarga. Kalau Enggak. kamu nggak akan dapat. Oh gitu. Oh, gitu yang cari nggak ada keluarganya ya. Ya udah. Kamu bisa kakak dulu sama keluargamu Gitu ya. akan banyak. Karena gini, ketika orang nawarin itu akan risih ketika ditanyain ini sumber dananya dari mana.
Iya, karena kita orang etika ketimuran dong, nggak Iya. pernah yang gini-gini. Tapi dalam untuk meloloskan diri dari maksudnya dari korban sistem dari TPPU itu harus ada etikat baik menanyakan ini sumber uangnya dari mana. Ketika yang bersangkutan bilang, oh ya ini uangnya tenang aja, halal kok segala macam. Yang penting kita sudah menanyakan ada etikat baik. Pernah menanyakan. Iya, gitu loh. Dan harus ada saksi minimal 2 orang. Oh, jadi kalau misalkan Pengamannya di situ. kita Pengamannya sudah menanyakan, apabila nanti itu kemudian ada itu adalah masalah, masalah, Saya makanya nggak tahu, kita Pak, lepas. kok, gitu. makanya ditetapkan sebagai saksi. Nah info baru nih. Tapi aku mau tanya, karena kan sempat dengar-dengar kalau misalkan kita nggak tahu, gitu kan, kita tetap bisa kena. Kalau kita sebagai penerima investasi pencucian uang dana. itu, Heeh. penerima dana. Ternyata ada caranya, yaitu paling tidak kita pernah menanyakan dan ada saksinya. Iya, betul. Mas Wid, ngomong Mas Wid, apakah ini nggak berpengaruh ke pasal 55 KUH pidananya? Pasti Penyertaan. dimasukkan pasal 55 penyertaan. Apalagi Jadi pasal 55 itu pasal sapu jagat. Jadi komplotan. Cuma di situ kan dibatasi ini orang ada etikat baik apa enggak gitu loh. Makanya menanyakanlah sumbernya. Malah ada juga yang modusnya kayak gini. Saya mau invest, tapi saya nggak punya uang. Saya punya bangunan. Dijual untuk jadi modal. Padahal bangunan ini adalah hasil dari tipikor. Hasil dari kejahatan. Kan kesannya kan, wah ini orang baik banget nih. Mau minjemin ruko. Mau minjemin ruko, bukan minjemin, dijual ini untuk jadi modal. dijualin itu nanti uangnya untuk modal kamu. Iya. Padahal itu dia Terus dapat dari tipikor. Terus habis itu uang itu masuk lagi ke rekening dia sebagai dividen, keuntungan. Itu integrasi jadinya ada placement, layering, integrasi. Tahapan-tahapan di Tahapannya ada TPPU tiga. ya? TPPU. paham? Ya lumayan ya maksud saya. Maksudnya gini, ya kalau sebagai orang yang agak naif ya, wah bang satu Udah bubar. naik dulu Pak. Udah bubar. Udah bubar. Nah, jadi kalau potensi banyak. Cuma gini, kalau kita sebagai kepengennya kan masyarakat tuh bisa sih negara kita sangat-sangat meminimalis korupsi. Bahkan seorang politisi terkenal menyatakan bahwa korupsi itu adalah pelunak atau pelumas pembangunan gitu ya. Artinya Tuh, siapa yang statementnya tuh? Anjing. kok anjing? Nggak boleh dong. Statement itu di media. Iya. Dan itu masalah kemana-mana. Menormalisasi korupsi itu kan. Nah, kira-kira dari teman-temannya, kalau secara korupsi kita udah tahu ilmunya dan segala macam, peluang-peluang dan mengantisipasinya udah ada. Kira-kira kalau kita kepengen deh negara kita agak sedikit terbebas dari korupsi, sebenarnya negara kita harus ngapain sih? Aku Dari sisimu. kembali lagi menaikkan tingkat pendidikan. Gini bro, kemarin Sabar. bro, tingkat pendidikannya dinaikin. Bukan makan siang gratis. Gajinya tetap segitu, nggak naik bro. Tapi Lebih macam-macam bentuknya. Jadi masalah adalah pelaku korupsi itu bukan orang bodoh. Dia pasti selalu pintar. Enggak, sebentar deh. Aku mau nanya, ini acara ini, podcast ini, kok bartendernya aja, tukang bikin kopinya ngerti banget hukum. Nih, Warung kantor hukum. Warung kopi kantor hukum. menanggapi soal kecukupan para aparatur negara. Oke. Sebenarnya kan bisa dibagi dua. Aparatur negara itu ada yang memang miskin banget, banyak loh. Banget. Itu loh. Tapi Banyak. senjangnya yang udah dapat 1 miliar nggak cukup, 10 miliar nggak cukup, 1 T kayaknya kurang gitu. Ada juga gitu. Nah, kepala dinas di Surabaya itu bisa dapat 100 juta per bulan. Anjir. Wow, dari berbagai macam insentif, Kota itu ya? remunerasi sih Kepala dinas. itu resmi berarti? Itu resmi berarti? Oke. Oh, besar juga ya. besar. Di luar selepetan itu ya? Iya. Oh, oke. Jadi ada remunerasi, ada apa, begitu sampai harus gitu. Tapi golongan 3A yang baru masuk S1 itu gajinya 3,4 juta. Iya. Iya. Yang mana dia naik jadi 3B itu butuh waktu 10 tahun. Betul. Ya. Selisihnya cuma 94.500.000. Cuman. Nah, Oke. ya, semua itu tergantung dari pendapat dan kecukupan dari mereka. Kalau misalkan pegawai negeri di Pacitan itu honorernya gajinya 1,8, Tinggi amat honorer.
Iya, 1,8 mungkin 900 ya Dono ya. 400 kali. Kalau honorer udah nggak ada. Masih ada. Masa itu? Kan diganti P3K apa? Ya udah ya, Iya. betul, betul. Tapi kan 5 tahun, tepatnya ini nasibnya kan masih 5 tahun harus tes lagi. Iya. Nah, berarti masih ada kesenjangan ini bukan hanya terjadi di swasta dan para pengusaha, tapi terjadi juga di aparatur negaranya gitu. Nah, aparatur negaranya berarti harus memang diatur dengan baik. Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Ini sebenarnya mereka pendapatan udah cukup atau belum sih? Oke, artinya kalau lihat dari pernyataan dasar tadi bahwa kalau secara perangkat hukumnya sudah cukup Indonesia ini untuk meminimalis korupsi. Cuman tingkat pendidikannya yang memang perlu diberesin nih dunia pendidikannya agar orang aware terhadap korupsi itu sendiri. Kalau pendidikan ini deh, pendidikan moral deh. Kalau saya rasa bukan ini. Bukan. Akhlaknya harus dibenerin. Karena korupsi itu kan nyasar naluri purba manusia kan. Gerit, serakah, tamak. Iya. Oke. Nah, kalau dibilang tadi perubahan akhlak itu bukan satu hal yang bisa dirubah dalam 2 hari. Betul. Oke. Setengah hari Mas. Setengah hari pun nggak bisa kalau nggak kelar gitu ya. Tadi pendidikan ini pun proses sistem pendidikan yang bisa menerapkan akhlak di dalamnya ke proses-proses yang lainnya juga butuh waktu panjang. Ada nggak sih cara singkatnya? Misalnya kalau kita melihat China gitu, dengan pimpinannya berani bilang aku siapkan sekian peti kemas seperti jenazah. Peti kemas. Ya nanti peti kemasnya masukin ke jenazah. Sering banget Tapi lebih. itu perlu sih itu. Nah, bahwa memperbaiki sistem pendidikan bertahap ya pasti butuh panjang, tapi momen itu juga bisa dipakai untuk korupsi juga gede-gedean kan gitu. Tapi kalau ada pernyataan ini ada peti mayat, siapa yang korup akan kumasukkan ke sana, termasuk aku kalau korupsi aku duluan juga masuk. Gitu. Artinya komitmen awalnya itu dulu yang penting. Baru setelah Tidak pernah dibahas kan kayaknya itu, lalu yang dibahas adalah mengenai hak azazi Nah, manusia. ya di mana orang yang korup masih punya hak untuk dianggap manusia gitu. Nah, kalau hak asasi manusia itu selalu melekat ke manusia. Atau mungkin ada Oh itu harus melekat ya? Wah, apa terus tindakannya? Melekat mas hak asasi Termasuk manusia. dia ketika dia mengambil hak hidup orang lain juga dia masih dianggap manusia juga. Masih mas. Oh gitu, di hukum kita ini ya. Oh iya, betul. atau mungkin ada bisa pakai mungkin kalau pemerintah atau mungkin masyarakat melihat baca komiknya One Piece di situ. One Piece. Di situ tadinya kan bukan boha. Tadinya kan ada yang jadi wanted, yang dicari adalah para bajak laut. Terus kemudian bagi ketika jadi Yonko, dia bikin sesuatu yang ini anomali. Siapa yang bisa menangkap Admiral Angkatan Laut, dia dapat hadiah sekian. Jadi mungkin bisa jadi masyarakat siapa yang bisa melaporkan. Kan udah, melaporkan ke KPK dapat duit. Bukan, ada lagi mungkin yang lebih ekstrim lagi. Mungkin metodenya hampir sama, tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Maka masyarakat akan berlomba-lomba siapa nih yang bisa. Mungkin kalau 1 tahun kamu bisa kelaparan 10, kamu saya jamin Dapat hadiah. hadiah Tapi hakar. hadiahnya ada di korupsi juga nggak ya? Nah, Iya yang udah sih adanya aja. endless looking ya. Dapat medali emas di Olimpiade aja hadiahnya bisa 3 tahun kemudian baru dapat. Kenapa kacang? Tapi memang balik lagi, gua ke Singapura, ya tetap nggak berani ngerokok bro. Kan gitu kan. Jadi sebenarnya Lingkungannya, ada sistemnya. ada ekosistem yang memang saling mensupport satu sama lain. Betul. Di pemerintahan sekarang mungkin sudah, tapi kita nggak tahu. Sehingga yang penting juga sebenarnya masyarakat juga mengawasi. Ini masyarakatnya juga sudah males gitu ngeliat pemerintahnya kan gitu. Apalagi kalau udah, lu bayangin aja lah sepi-sepi malam-malam ada polisi pakai baju hijau-hijau langsung di kepala lu. Ya elah mau nilang lagi nih, salah apa, spion bener apa kagak. Plat mobil kira-kira ini, aduh apa pajaknya bodoh banget. Kan pikirnya ya gitu, tapi kan itu akhirnya pragmatisme masyarakatnya kan terhadap pemerintahnya juga udah kepercayaannya kurang drastis. terus kadang juga masyarakatnya yang contohnya dari tilang ya. Contohnya yang kadang udah ketilang harusnya dia ikut prosedur sidang itu padahal nggak ribet gitu kan. Udahlah, tinggal ngambil doang, besok bayarnya. Udahlah Pak, Damai di tempat saja. damai di tempat aja lah Pak, nggak usah sidang-sidang. Karena banyak masyarakat yang berpikir sidang tilang itu adalah suatu hal yang ribet gitu loh. Padahal ya sudah, tinggal kamu
istilahnya puasa dulu, nggak usah pegang motor atau apa, yang penting nanti pas hari sidang kamu bayar selesai. Ya, nah itu tadi kan ketika ada transaksi kayak seperti itu kan ada dua pihak, ada yang pengen dia dimudahkan, polisinya juga Ya udah. sebenarnya nggak butuh sih, sebenarnya dia nggak butuh, cuman di rumahnya Pak, anak Gua nggak sudah berharap beli. dia ngomong gitu, tapi sebenarnya anjingnya. Risih ya. Anjing maksudnya. Berarti gara-gara istrinya lagi ya? Aduh. Ya, gini, cuma rata-rata yang ada beberapa orang yang ketangkap korupsi yang kebetulan keyakinannya sama dengan gua. Nyembah gayung. Ini mbak kopi bro. Apa keyakinannya apa? Jadi buat dia makan babi itu haram, tapi korupsi dia nggak takut. Anda percaya itu? Hah? Ya percaya. Dia kata, ya pak, makan saya entertain, gimana warung babi? Oh jangan, saya muslim. Tapi sang ini gelem. Bisa ngomong, oh berangkat. Orang rumah butuh, gitu kan? Kan makanya balik lagi itu karena belum tertulis dan belum ter statement as regulasi mungkin ya. Ya bisa jadi kayak gitu. Terus yang kedua adalah Akhirnya kan itu normal kan ngomong. iya, masalah kesadaran aja deh. Itu kan udah jelas-jelas aturan tertulisnya dilarang korupsi apa segala macam. Gak usah jauh-jauh. Berapa banyak sih pelanggar lampu lalu lintas? Udah jelas-jelas merah itu nggak boleh lewat, tetap aja orang ngeyel. Atas dasar kebelet Atas dasar Atau gini maksudnya jelas-jelas zona integritas wilayah bebas korupsi. Tapi kan ya sehingga kesimpulannya korupsi itu tidak bisa dihilangkan, belum bisa. Tapi mungkin dikurangi dan kita harus berperan untuk bisa Ada nggak sih mengurangi negara itu. yang setidaknya hampir terbebas dari Ada, korupsi itu sendiri? Ada. Contohnya? Swiss. Sampai nggak punya polisi, Bre. Mampus Iya. kali. Negara nggak punya polisi. Gua dengar di Belanda juga ada satu daerah di mana yang benar. tentaranya kosong sampai dia minta ayo siapa yang mau gua harus di penjara gitu. Artinya bisa kan? Ada kalau kita lihat dulu Ada kaca dari sistem. tempat-tempatnya ada sistem yang bisa melakukan. Nah, kalau berdasarkan orang yang paham ilmu hukum di Indonesia, semua literasi tentang hukum, semua teori-teori tentang hukum udah dipakai untuk nyusun undang-undang di Indonesia ini. Cuman nggak pernah beres juga hukumnya. sudah habis teori segudang kan? Sudah segudang katanya habis gitu. Sebetulnya percuma punya aturan bagus kalau masyarakatnya busuk. Nggak, tunggu. Halo Kak, lu nggak baca sate, mau beli sate? Sebenarnya bukan busuk, tapi 48% masih tamatan di Nah, ini, nah, Enggak busuk. sebagai Cuman IQ-nya rata-ratanya 78. pertanyaan untuk buat dari saya. Oke. Tadi kalau dasarnya adalah wah yang melanggar lampu lalu lintasnya banyak. Oke. Nah, dari sisi pelanggar lampu lalu lintas, alah pemerintah gue juga masih korup kok. Kan nggak kelar-kelar kalau kita ngeliatnya dari sisi itu gitu. Maksud saya dia merasa punya hak untuk melanggar lalu lintas karena dia tahu di pejabat di kelurahannya di kecamatannya juga masih korupsi. Karena itu hal yang umum gitu kan? Nah, jadi hal yang Sama kayak orang ini ya, nggak mau bayar pajak ya. ya. Ya kan? Nah, dana pajaknya jadi korup sama Rafael Alonso. Ternyata ponakannya Rafael, anaknya mantunya Rafael ada di Raffi Ahmad misalnya gitu kan. Ya kasihan loh, si Rafael itu Mana ya? sama rumah makannya tutup, coffee shopnya tutup. Ini tutup. Sahamnya apa? Dipakai. Ya salah sebagai warga negara kita berusaha sih jadi warga negara yang baik. Tapi ngelihat tontonan-tontonan tiap hari di sosial media, di televisi kita, pejabat kita kena kasus korupsi, bahkan politisi kita juga banyak yang di kasus itu. Gitu. Kayaknya mimpi kita mau jadi orang baik juga susah. Waduh. Pesimis banget ya. Bukan pesimis. Kayak Indonesia nggak ada apa-apa nih kalau harganya kayak gini-gini. Masyarakat masih aja banyak yang melanggar lampu lalu lintas tuh masih boleh dong, berarti gua juga. Ya, Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu ada saling curiga aja nih dua-duanya nih. Sebetulnya sih nggak, itu pola pikirnya jangan seperti itu. Kalau pola pikirnya mayoritas warga negara seperti itu ya korupsi nggak akan selesai. Iya, memang warga negara kayak gini harus dimusnahkan. Harus di Nggak usah dulu. Paling nyatanya tinggal 20 tahun lagi lah. Nggak usah. soalnya kalau banyak yang berpikiran kayak gitu bahaya. Kapan kelarnya gitu loh. Paling nggak makanya kita harus ngajarin anak kita dari hal yang kecil dulu gitu loh. Tepat waktu, nggak usah bohong sama orang tua. Naruh barang di tempatnya. Naruh barang di tempatnya dan lain sebagainya, itu adalah contoh kecil bagaimana cara mereka untuk menyadarkan untuk tidak korupsi. Nah,
Iya sih, Pak. Pengennya idealnya begitu ya. Tapi ketika dia sudah main keluar, temennya nggak Anak lagi. saya aja, saya bilang kamu nggak boleh melanggar lalu lintas, kamu nggak boleh nakal dan segala macam. Begitu dia kena tilang, saya langsung ngomong sama polisi, Pak, tolonglah Pak dibantu Pak, anak saya itu Pak. Asal manfaat berarti kan. Masih ada sih gitu. Teman bapak juga masih korupsi, masa kayak gitu Pak. Nah, karena semangatnya adalah gimana caranya membangun mental, norma, atau azas sehingga yang di sana tidak melakukan itu dan di sini tidak melanggar. Sebenarnya yang paling gampang adalah semua masyarakat harus sadar dulu bahwa Harus sadar. yuk ya melakukan yang baik aja gitu. Kalau aku sebagai pengusaha ya udah, gue minimal memperkaya diri sendiri dulu tanpa melanggar aturan yang ada dengan cara halal, dengan cara yang benar. Nah sebenarnya itu yang bisa membuat negara ini bisa semakin bagus. Cuman ya negara ini itu hancur banyak kan karena drama. Udah, sinetron. Drakor. Banyak drama loh. Banyak sekali. Majapahit itu hancur gara-gara drama antara Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Betul. Ken Arok berantem sama Ken Dedes, kerajaannya hancur. Nah, Soekarno, ya kan, sama Soeharto, cuman gara-gara diem-dieman doang, sindir-sindiran doang, Super Semar keluar. Ya, jadi banyak drama yang terjadi sehingga itu bedanya orang Indonesia sama orang Eropa dan orang Korea. Aku nggak ngerti Korea, tapi pada saat aku sempat ngobrol sama orang Eropa atau orang Australia, ya rupanya mereka lebih heartless ya, dan lebih nggak peduli kan. That's your fucking problem, it's not mine. So do yourself, I do mine. Nggak baperan. Nggak berperang. Nah di Indonesia itu terlalu banyak berperang. Lihat aja kemarin Pilpres. Ini apa? Lo ngeliatin novela. Pas keluar hari pertama keluar apa? Hasil Apa? Quick count. kaget-kagetnya orang. Wah, bisa lobet. Kok kaget? Kan bisa lobet. Kan dari awal memang cuma ada satu pasangan calon, bukan ada 3. Benar. Mengerti. Paham. Judulnya di bawah tadi waktu pembukaan. Betul. Kita udah bahas tentang korupsi. Nggak usah. Iya, nggak ke politik, nggak ke politik. Bukan masalah politik. Tapi korupsi itu selalu berkaitan dengan Berkaitan politik. sama politik. Betul. Oh, iya, iya. Apakah yakin kemarin pemilu nggak ada korupsinya? Oke. Mas, tolong ya. Diedit. Tapi di satu sisi negara kita juga lumayan sebenarnya toleran loh. Lumayan toleran loh terhadap pelaku-pelaku yang memang mereka masih belum mampu untuk menyanggupi kewajibannya. Contoh, kalau lu punya pendapatan 60 sampai 100 juta, kamu kena PPh 5%. Oke. 100 juta sampai 250 juta kamu kena PPh 10%. 250 juta sampai 600 juta kamu kena PPh 25%. Dari 600 juta sampai 5M kamu dapat PPh 35%. Lu bayangin ya, lu dapat pendapatan, ambillah per tahun 250 juta, berarti it's mean pendapatanmu 20 juta per bulan. Terus kamu kena dipotong dulu PTKP. Nah, kebetulan PTKP-nya sekarang. Kalau dulu PTKP kita laporin kan? Iya. Saya pengeluarannya ini. Oh, dari 250 juta pengeluaran saya 200 juta gitu. 50 juta yang kena pajak 25%. Sekarang PTKP-nya ditentukan oleh. Tapi poinnya adalah pada saat memang kita tidak mampu untuk membayar, mereka juga oke kok. Ya udah mau dicicil silakan. Bukan hilang ya. Tapi nggak apa-apa, pembayaran mau dicicil silakan. Jadi ada toleran juga sebenarnya antara aparatur negara sama kita sebagai orang-orang di dalamnya. Nah, sehingga yang harus dipertanyakan adalah ini aturannya udah benar apa enggak sih? Nah, itu kan harusnya ada Pengkajian lagi. pengkajian dan juga ada musbang apa? Pokoknya kalau anggota DPR untuk membuat undang-undang kan mereka harus melakukan proses dulu dan mendengar dari para Aspirasi. Nah, itu tuh nggak pernah terjadi sekarang. Nah, itu yang sebenarnya harus mulai ditata ulang dulu. Tapi negara sesnya ada ya untuk dia Ada. terjun ke Itu pasti ada. Gue pernah ya, dia punya dana reses 100 juta, minta Zoom orang 100. Oke, Zoom orang 100, anggaran 1 juta, satu orang 1 juta. Oke, Yang tidur berapa tuh? bukan masalah yang tidur Pak, kan Zoom ya. Oke, diadakan 4 kali acara, 25 orang, 25 orang. Lo tahu acaranya yang dia lakuin oleh orang-orang itu apa? Yo, reses pertama pakai baju ini ya, set. Reses kedua ganti baju. Tematik bang. Tematik. sekedar itu. Orang itu cuma dipindah-pindah tempatnya. Hal itu terjadi sehingga memang sudah mendarah daging mulai dari yang mungkin RT RW, Iya, dari bawah banget. bawah banget sampai
atas banget. Atas banget. Mas auditor, editor minta tolong ya tadi bagian itu diklik untuk TikTok ya. Apa statement bang? Statement bang. Ya, Korupsi. dari yang sudah terbiasa menghadapi kasus-kasus korupsi. Sebelum bisa tanya lu, punya will nggak negara ini akan terbebas setidaknya mengurangi korupsi di Indonesia? Kalau saya punya keyakinan, iya bisa. Kenapa? Karena gini loh. Sekarang berapa banyak sih daerah Indonesia yang maju? Kan dikit. Paling enggak dengan mereka sadar lah dengan dia tidak korupsi, maka mikirkanlah bagaimana saudara-saudara kita di Papua, di Maluku, NTT yang susah hidupnya apa segala macam, yang fasilitas yang harusnya didapatkan mereka sama rata dari Sabang sampai Merauke ternyata tidak. Paling enggak dia punya kesadaran di situ untuk pembangunan. Masalahnya gini loh, ketika mereka korupsi maka ada masyarakat yang dirugikan yang harusnya untuk pembangunan. Contohnya kayak aspal aja, harusnya ketebalannya berapa, dikorupsi jadinya turunnya berapa tiap tahun kayak gitu. Terus itu kan sebetulnya kan dengan dia tidak melakukan korupsi hal itu udah mempercepat proses pembangunan. Tapi masalahnya ya nggak sadar kembali lagi akhlaknya busuk. Berarti poinnya adalah akhlak untuk menyelesaikan, mengurangi lah. Poinnya adalah akhlak gitu loh. Poinnya di situ. Karena kalau kalau dilihat dari segi pendidikan, Udah pinter-pinter. dibilang pendidikan tinggi itu meminimalisasikan korupsi. Ternyata nggak, makin jago, Makin bisa ngakalin. gitu kan. Terus yang kedua, belajar agama. Ya benar, kalau dia pas dapat belajar agamanya yang benar, dia meresapi dengan keyakinan dia menjauhi larangannya, tentunya tidak akan korupsi. Harusnya. Tapi nyatanya Malah jualan agama. Waduh. Kenapa tuh? Muka dia sendiri. Ada dua orang di depan saya. terus tujuannya belajar agama kan sebetulnya kan untuk ini menjaga akhlak kita segala macam. Tapi kan faktanya kan ada juga yang nggak paham gitu loh. Itu paling nggak yang paling dibenahi itu adalah akhlak. Cuma bagaimana caranya biar akhlaknya bagus, ya itu PR kita bersama, mulai dari lingkungan kita terkecil. Oke. Oke, Bro Besar. karena lain, beda kan ini bukan orang hukum, dia pelaku hukum. Oh. Pertanyaannya pasti berbeda. Apa pertanyaan Dari dia? sisi pengusaha, kira-kira gimana caranya meminimalis bahwa tidak tergoyah untuk diinvest dengan uang-uang hasil kejahatan tipikor? Oh, kalau dia statementnya kan dia jelas. Positioning dia jelas. Mencari dia. Tadi dia bilang, aku salah tadi. Bagaimana benerin agar Ya, tidak kan tiap hari tergiur? bersinggungan sama pengusaha-pengusaha, bahkan bikin kompetisi untuk para pengusaha se-Indonesia gitu ya. Iya. Gimana caranya tidak tergiur? Kerja yang benar, bro. Bisnis yang benar. Jangan nyakitan orang, jangan merugikan orang. Ada orang yang cuma diem aja merugikan. Ada uang. Iya, ada. Ini masalah kayak gua salah. Ada orang yang diem aja merugikan. Bau badan misalnya. Ya kan? Dia cuma diem orang haji bau badan. Merugikan. Udah merugikan. Hanya nyebelin. Dia nggak ngomong nggak apa, itu cuma diem banget. Merugikan. Nah sehingga kalau misalkan kita bekerja, kita berwirausaha, ya lakuin yang benar, jangan merugikan orang lain. Sekarang yang terjadi itu kan mereka rasa pedulinya nggak ada. Minta investasi dari orang, investasinya bodoh. Janjiin bunga 5%, 10% nggak dipikir, segiliran nggak bisa bayar, ngambil utang dari sini lagi, oh nggak bisa bayar yang ini, ngambil utang dari sini, oh masuk penjara. Begitu masuk penjara, dia nyebutnya aku dizolimi. Bisa jadi. Tapi poinnya adalah Aku tolol gitu. ya udah jadi pengusaha ya, kerja aja yang benar. Kalau ada orang nawarin duit, bener kan? Itu tadi saran cukup menarik. Tanyain uangnya dari mana dan apakah memang mereka mau mendukung usaha kita atau dia mendukung dirinya sendiri. Iya. Kalau dia mau mendukung dirinya sendiri nggak apa-apa. Kita bertanya, saya bisa berkontribusi apa sehingga kamu bayar aku secara halal. Oh, bisa mas bisa bantu kita nggak untuk bawain cash senilai sekian ke negara Manila untuk Belum lagi ada modusnya tentang mencari perusahaan-perusahaan yang nggak aktif. Jadinya perusahaan cangkang. Yes.
Itu banyak sekali. Shell Jadi, company. ya, Bisa, jadi nanti bisa. nanya mana nih yang ada PT-PT yang nggak aktif tuh. Nah, diaktifin Nah, gitu. biasanya dapat sumber informasi mana PT yang aktif dan tidak aktif itu dari negara juga yang ngasih. Ya. Kan kita sering kebocoran. Karena- Ada jadi statement ya. Enggak, bukan itu karena sekarang kita bisa ngecek PT ini aktif apa tidak gitu loh. Terus Terus di website pemerintah. iya, pasti itu emang diperbolehkan itu dan legal. Nanti begitu tahu terus oh ini PT-nya siapa nih? Ownernya siapa? Disamperin ini PT-nya mau dijual apa enggak? Kita beli gitu loh. Oh, wow. Tapi Oke, poinnya oke. adalah pencucian uang ini terjadi kalau ada uangnya. Betul. Betul. Pencucian Iya, betul. kalau ada uangnya. Iya, kalau ada baju Nah, sekarang uangnya belum ada. Oke. Nah, kalau ada, barulah boleh kita cuci. Selama tidak ada, nggak usah diomongin. Belum ada. Bener ya? Jadi kenapa saya tadi bilang ada perusahaan seperti itu? Saya pernah nangani kasus. Jadi klien saya itu mencari PT-PT yang nonaktif. Dibeli untuk ambil uang yang dari Nigeria apa segala macam masuk Ngalirin uang. ngalirin ke situ. Kan tidak merugikan negara. Tidak merugikan negara, tapi kan uang dari sana kan uang kejahatan. Dipakai di sini dari sumber kejahatan juga. Masukinnya di situ gitu loh. Nanti ditanya terus pendapatannya dari mana? Ini dari dividen PT. Padahal ditanya produknya PT-nya apa? Ya nggak jelas. Kok jadi kayak anak-anak ini ya? Presiden situ. Oke, terakhir statement terakhir dari host magang kita. Wes. Dia udah nggak harus magang, sekarang lagi coba magang jadi barista. Oh, jadi pada harus lucu loh, harus lucu, Siap. harus lucu, harus lucu. Karena nggak bawa ya. Negara ini 4 tahun ke depan banyak politis loh. Banyak masalah yang akan terjadi. 5 tahun ke depan banyak materi sama. Menuju Indonesia emas. Menuju ini sana, oke siap. Udah kalah ya, kalah. Dia nggak sadar sih dari awal cuma ada satu pasar. Dia sadar sebenarnya tapi tidak terima. Naif saya. Oke, Mas Magang. Gimana nih? Oke, jadi sebenarnya buat saya pribadi, model politik demokrasi itu memang lawan korupsi. Karena demokrasi Indonesia berdasarkan kepopuleran. Orang berlomba-lomba, semakin populer, dia semakin chance-nya untuk kepilih semakin besar. Caranya adalah rame-rame ngeruk uang sebanyak-banyaknya biar dia populer. Cara menanggulanginya adalah gampang. Selalu ingat pesan Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Oke. Itu aja sih mas. Simple. Masya Allah. Nggak Kalau nyampe, lagi? nggak Kalau nyampe. dia berpegang pada gayung. Partai penyembah gayung. Kakak gayung dong dia. Oke, terakhir dari Om Gondrong statementnya. Ya. Iya, oke, kita ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya. Bye bye.